Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Daiko. Saya mahasiswi IAIN Manado, Fakultas Syariah, Prodi Ahwalus Syakhsiyah. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau membawakan materi dalam mata kuliah Ushul Fiqih untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih. Materi saya pada hari ini adalah metodologi Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Dalam pembahasan kali ini, saya berusaha untuk mengkaji dan menganalisis kembali tentang Al-Quran sebagai sumber hukum syariah. Pertanyaan yang penting di sini adalah, apa pentingnya dibahas Al-Quran sebagai sumber hukum syariah itu? Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Al-Quran dan apa itu syariah. Di sini Al-Quran adalah kitab suci Islam dalam bahasa Arab, dikenal dengan berbagai sebutan, dan yang paling populer adalah Al-Quran, yang artinya bacaan, disepakati oleh seluruh umat Islam, tidak peduli dari golongan mazhab apapun, sebagai wahyu berupa kata-kata literal Tuhan yang diturunkan kepada hati, jiwa, dan pikiran Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya saya akan membahas tentang syariah. Secara umum dipakai dalam dua arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah adalah keseluruhan ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah yang mengatur tingkah laku batin maupun tingkah laku konkret pada taraf individual dan kolektif. Dalam arti ini, syariah identik dengan din. Atas dasar ilmu syariah meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, dan usulnya. Selanjutnya, syariah dalam arti sempit. Syariah dimaksudkan bagian dari ajaran Islam yang berupa norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku konkret maupun tingkah laku individual. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dilatar belakangi sejumlah alasan. Yang pertama, Al-Quran yang diakui mutawatir berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hal ini menimbulkan keyakinan kuat kepada umat akan kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk yang diturunkan Allah kepada manusia, sehingga pantas dijadikan sebagai sumber hukum syariah. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau akidah. Yang kedua, hukum-hukum amaliyah, yaitu ketentuan hukum tentang tingkah laku. Dan yang ketiga adalah hukum muamalat atau perdata, yaitu hukum-hukum yang mengatur manusia dengan sesamanya dalam masalah jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai hal dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Salah satunya adalah dalil yang bermuatan hukum, di mana terdapat 2 metode yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shaltut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 115 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskannya kepada mereka, jauhi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Muqaddimah kitab fikih Salat karya Ibnu Qiyam al-Jauzi cetakan 2011, Syekh Muhammad Shaltut menjelaskan bahwa terdapat 2 metode untuk menjelaskan hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama, mayoritas ayatnya berisi tentang tuntunan, perintah, dan larangan yang redaksinya tidak diawali dengan pertanyaan. Bentuknya terkadang diawali dengan seruan menyebut ciri seperti ciri keimanan. Tujuannya adalah membuat mereka seruan itu, lalu mengajak mereka untuk beramal dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi dari keimanan. Selanjutnya ada salah satu contohnya, ada pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum al-qisas fil qatlah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Selanjutnya, yang kedua adalah diawali dengan pertanyaan, yaitu ayat-ayat yang diawali dengan pertanyaan seseorang, baik itu sebagai jawaban terhadap masalah yang sebelumnya belum pernah dijelaskan, di mana orang-orang membutuhkan penjelasan hukum Allah dan bertanya kepada Rasulullah.
ayat-ayat yang diturunkan sebagai jawaban atas satu masalah yang sebelumnya pernah dijelaskan, akan tetapi di kalangan manusia terdapat perbedaan pemahaman sehingga dibutuhkan penjelasan secara detail. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Contohnya ayat itu seperti ada dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.